Selamat sahabat, saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, senang bisa berjumpa kembali dalam kegiatan KPA di malam hari ini. Semoga saudara-saudara sekalian selalu diberkati Tuhan dan lindungi Tuhan. Video ini merupakan introduction, sebuah ilustrasi, sebuah cerita yang akan membawa kita ke dalam diskusi kita dalam kegiatan KPA di hari ini. Tema dari KPA di malam hari ini berjudul Penata Layanan dengan subtema Berbisnis dengan Tuhan. Ayat tema yang diambil dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, di mana dalam ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan hendaklah kita memberi dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Kita memberilah dengan sukacita, dan Allah akan memberi kita berlimpah-limpah dengan segala kasih karunia kepada kita. Sama seperti yang Yesus lakukan, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat ini membuat kita teringat kepada cerita janda yang miskin yang memberikan 2 uang tembaga yang merupakan keseluruhan hartanya yang berharga. 2 uang tembaga bagi orang kaya hanya recehan, tapi bagi janda ini adalah hidupnya. Kita sangat tahu cerita ini dan kita sangat mengerti maknanya. Saya teringat sebuah kisah yang lain dari salah seorang teman yang saya kenal. Namanya adalah Prayitno, seorang pemuda non-Kristen yang masuk Advent karena penasaran melihat perubahan hidup dari ayahnya yang dulunya adalah non-Kristen. Awal cerita berawal pada tahun 2008. Ada seorang mahasiswa asal Maluku di salah satu Universitas Advent di Manado membentuk satu kelompok penginjilan karena melihat banyak pemuda yang baru dibaptis menjadi mahasiswa yang baru kembali ke kehidupan yang dulu karena terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan dunia yang banyak di dalam kampus. Dan Prayitno yang pada saat itu sebagai seorang mahasiswa baru di jurusan IT menjadi salah satu anggotanya. Kegiatan utama dari kelompok ini adalah membuat KKR setiap tahunnya, khususnya di daerah Maluku. Tentunya sebagai seorang mahasiswa pasti penuh dengan kekurangan. Hanya doa, tenaga, dan penjualan roti yang dijualah yang dapat diberikan untuk menghasilkan dana dalam membantu jalannya KKR tersebut. Kebiasaan kelompok ini adalah setiap rumah yang dikunjungi dalam pencarian dana wajib untuk didoakan, entah dia akan membeli ataupun tidak. Setiap rumah wajib dimasuki, kaya maupun miskin, sebagai bentuk perlawatan terhadap masyarakat, dan yang lebih penting adalah bisa mendoakan orang lain. Pelayanan kejemaat setiap akhirnya dalam berbagai lapisan masyarakat, Advent ataupun tidak, membangun hubungan persaudaraan adalah hal yang sangat terpenting. Malam komitmen, di mana setiap anggota berkomitmen setiap semesternya memperbarui komitmennya, menggunakan satu malam yang khusus untuk berkomitmen melayani Tuhan seumur hidupnya. Selalu mengalami banyak kekurangan, tetapi mujizat Tuhanlah yang membantu. Silih berganti untuk dapat membantu kegiatan KKR ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua keahlian diberikan membantu jalannya KKR dengan pelayanan masyarakat. Sebagai mahasiswa perawat, membantu masyarakat dalam bidang kesehatan. Sebagai mahasiswa kependetaan, mendoakan para masyarakat, mengunjungi masyarakat, dan melawat. Sharing, berbagi suka dan duka kepada masyarakat. Sebagai mahasiswa pendidikan, membagi ilmunya kepada masyarakat. Menjadi teman, menjadi guru yang baik buat anak-anak kecil. Sebagai mahasiswa IT, membantu masyarakat dalam permasalahan IT. Seluruh talenta seutuhnya diberikan untuk dapat membantu jalannya KKR tersebut.
Seluruh tenaga diberikan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Banyak jiwa yang telah dituai. Banyak jiwa yang mengenal akan kasih Tuhan. Banyak keluarga yang datang kepada Tuhan untuk dibaptis. Dan masih banyak lagi jiwa yang mengenal akan kasih Tuhan. Banyak KKR telah dibuat dari tahun 2010 sampai saat ini. Semua hal ini dialami juga oleh Retno selama masa kuliahnya. Banyak pengalaman yang dialami oleh dirinya pada saat mengetahui dana yang minim, pada saat diusir orang, pada saat melawat orang. Banyak berbagai lapisan yang bukan hanya seiman, bertemu dengan orang jahat, berjalan kaki berjam-jam, mengalami banyak mukjizat yang tidak henti-hentinya, dan masih banyak hal lagi yang dialaminya menjadi bagian dalam hidupnya selama masa mudanya sebagai seorang mahasiswa. Sehingga setelah balik dari salah satu KKR di Maluku, dia mengganti jurusannya yang adalah jurusan IT menjadi jurusan kependetaan. Akhirnya dia pun ditamatkan atas bantuan dari seorang ibu yang baik hati yang bertemu dengan dia pada saat KKR, yang mengangkat dia sebagai anak angkatnya. Akhirnya, dia menjadi seorang pendeta muda dan ditempatkan di salah satu pedalaman di daerah Maluku. Sesuai dengan judulnya, berbisnis dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjalankan bisnis dengan Tuhan jika kita tidak tahu cara berbisnis dengannya? Janda yang miskin memberikan hidupnya dalam bentuk 2 logam, harta satu-satunya yang adalah hidupnya. Kenapa dia bisa melakukannya? Karena dia tahu cara melakukannya. Dia tahu Allah akan sediakan. Dia tahu bahwa dia harus memberikan terbaik kepada Tuhan. Atau dia pernah mengalami banyak mujizat penyertaan Tuhan, sehingga dia mampu melakukannya. Tidak ada yang paling berharga yang kita miliki selain hidup kita yang diberikan kepada Tuhan dalam pelayanan, dalam bisnisnya. Tapi bagaimana kita mampu melakukannya jika kita tidak memberikan hidup kita untuk mengalaminya? Retno sebagai seorang pendeta muda berjalan kaki memikul bahan makanan 8 jam perjalanannya, mengunjungi jemaatnya, cabang-cabangnya. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Dia melakukan semua ini dengan kerelaan hati, tidak ada paksaan, penuh sukacita. Pertanyaannya, kenapa dia bisa melakukannya? Karena dia telah melatih dirinya sebelumnya untuk berbisnis dengan Tuhan. Dia memberikan hidupnya kepada Tuhan di masa-masa perkuliahan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Tuhan menyediakan segala sesuatu jika kita mau bekerja buat Dia. Tuhan memberikan pertolongan lewat seorang yang baik hati, memberikan dia sebuah motor. Itulah yang digunakan mengarungi jalannya rusak ke jemaatnya. Melawat dengan senang hati, bahkan melebihi orang lain. Orang lain memberikan doa, dia memberikan doa, bahkan menggendong sambil tertawa penuh sukacita. Pertanyaannya, kenapa sampai dia bisa melakukan hal ini? Karena dia telah melatih dirinya sebelumnya masuk ke dalam bisnis dengan Tuhan. Seperti disebutkan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, dia menabur banyak jiwa. Di tempat tugasnya, akhirnya berdirilah 2 gereja Advent yang sederhana. Pendirian gereja ini pun atas bantuan dari orang-orang yang baik hati yang dikenalnya pada saat dia mengikuti kegiatan-kegiatan KKR selama dia menjadi seorang mahasiswa. Kita tidak pernah menyangka keuntungan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Siapa yang menyangka seorang muda yang dulunya biasa-biasa saja tidak pernah terpikirkan akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sudahkah saudara dan saya memberikan apa yang paling berharga dalam pelayanan ini? Ataukah hanya sebagian kecil dari apa yang melimpah yang kita miliki di dunia ini? Saudara kita menuai di ladang yang menguning yang Tuhan sudah sediakan. Sebagai seorang muda,
Kadang kita ragu memberikan sesuatu yang berharga untuk Tuhan. Kita tidak menyadari, bahkan terlintas dalam pemikiran kita, dan bertanya, apakah kita telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Sebagai seorang mahasiswa, waktu adalah hal yang paling berharga di dalam hidup kita. Pertanyaan bukan, sudahkah kita memberikan waktu kita yang paling berharga untuk pelayanannya atau masuk ke dalam bisnisnya? Kadang kita ragu, namun kita lupa bahwa 2 Korintus 9:8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Pilihan di tangan saudara dan saya, menjadi janda yang miskin atau orang kaya yang sama-sama memberi kepada Tuhan. Bedanya, janda yang miskin memberikan apa yang paling berharga dalam hidupnya. Dengan penuh sukacita, dia menaruh 2 logam yang adalah harta satu-satunya dan mendapatkan hati Yesus. Atau orang kaya yang memberikan berlimpah uangnya dari sebagian kecil hartanya hanya untuk mengharapkan simpati dunia. Pilihan di tangan saudara dan saya. Tuhan memberkati.